wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walanda Mamonto, kelas 2C, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama, 1. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berpikir atau Homo sapiens. Hal ini disebabkan oleh sifat ingin tahu manusia yang besar, selalu bertanya tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, dan sebagainya. Tuhan memberikan manusia kemampuan berbicara atau Homo languens, hingga mampu menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya kepada manusia lain. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Selain itu, manusia juga memiliki naluri, nalari, dan nurani. Dengan adanya sifat nalari, manusia dapat melakukan penalaran berdasarkan pemikirannya yang bersifat logis dan analisis. Rasa keingintahuannya tidak akan berkembang atau monoton. Ada juga pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Setiap manusia memiliki pengetahuan karena pernah mengalami sesuatu, dan setiap pengalamannya dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak. Gagasan dalam pikiran manusia adalah ide yang terdapat dalam alat pikir yang disebut dengan akal atau otak. Pada pembahasan yang kedua, yaitu pikiran alam manusia. Tubuh manusia berubah mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna. Sel sederhana berasal dari sel kromosom sperma yang identik dengan kromosom sel telur. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan semasa anak-anak berupa bimbingan yang baik oleh orang tua dan lingkungan yang terus akan terbawa sampai dewasa. Terjadi pada saat pubertas yang ditandai diantaranya dengan tanda berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi atau organ genitalia. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Pola pikir mite-mite adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa, tetapi implikasinya tidak sederhana. Karena selama ini alam ditakuti dan dijauhi kemudian didekati, bahkan dieksploitasi. Manusia yang dulunya pasif dalam menghadapi fenomena alam menjadi proaktif dan kreatif. Dari proses ini kemudian ilmu berkembang dari rahim filsafat yang akhirnya kita nikmati dalam bentuk teknologi. Karena itu periode perkembangan filsafat Yunani merupakan poin untuk peradaban baru umat manusia. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan pada filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Mitos dan lahirnya ilmu pengetahuan. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu alam. Artinya Allah yang lebih mengetahui, atau wallahu alam bisawab, yang artinya Allah mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Untuk itu manusia mereka sendiri jawabannya. Menyatakan bahwa ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia, yaitu tahap teologi atau tahap metafisika, tahap filsafat, dan tahap positif. Mitos termasuk tahap teologi atau tahap metafisika. Mitologi adalah pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. Cerita mitos sendiri ditularkan lewat tari-tarian, nyanyi-nyanyian, wayang, dan lain-lain. Secara garis besar, mitos dibedakan atas 3 macam,
yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Mitos timbul akibat keterbatasan pengetahuan, penalaran, dan panca indera manusia serta keingintahuan manusia yang telah dipenuhi walaupun hanya sementara. Mitos terjadi pada zaman Babilonia 700 sampai 600 SM, yaitu horoskop atau ramalan bintang, ekliptika bintang, edar matahari, dan bentuk alam semesta yang menyerupai ruangan setengah bola dengan bumi datar sebagai lantainya, sedangkan langit-langit dan bintangnya merupakan atap. 4. IPA klasik dan IPA modern. Ilmu pengetahuan akan terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dipunyai atau diketahuinya. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmu pengetahuan merupakan siklus ilmu dengan penelitian sebagai intinya yang tidak pernah terputus. Bahkan ia semakin membesar dan meluas. Penggolongan IPA menjadi klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini pada konsepsi yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Itu sendiri, sedikit banyaknya sudah ada perbedaan di antara kedua kata tersebut. Klasik identik dengan sesuatu yang sudah diketahui atau dikenal dalam kurun waktu yang cukup lama, sesuatu yang berhubungan dengan cara-cara tradisional, sedangkan modern identik dengan sesuatu yang telah mengalami pembaharuan yang lebih kompleks. Secara umum, langkah-langkah penerapan metode ilmiah pada IPA klasik dan modern adalah sama, yakni harus melalui perumusan masalah, pengajuan hipotesis, eksperimen, dan penarikan kesimpulan atau teori. Baik IPA klasik dan IPA modern, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni keingintahuan. Klasik yang telah akhirnya mengikuti kaidah ilmu tradisional berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan bersifat makroskopik, sedangkan IPA modern yang bersifat mikroskopik muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian yang telah diadakan, pembaharuan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Pikiran manusia dan perkembangannya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berpikir atau Homo sapiens. Selain itu manusia juga merupakan makhluk religius yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang berkembang, akumulasi dari segalanya yang mereka dapat dari usahanya. Mendapatkan jawaban dari keinginan tahuannya itu merupakan pengetahuan. Pengetahuan manusia selalu berkembang, ia selalu tidak puas dengan fakta, tetapi ingin tahu juga tentang apa, bagaimana, dan mengapa demikian. Penjelasan materi dari saya yang berjudul Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan tentang makalah tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.